Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Tafsir Ayat Fisyasah dengan saya Seli, lalu Muhammad Rafli Syahrul Fikri dan Muhammad Hairul Tamimi. Di sini kami akan membahas tentang konsep perang, perspektif Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 195. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian perang. Dalam istilah, perang diartikan sebagai qital atau jihad. Ada juga yang mengatakan qital, ghazwa, dan harb. Yang ketiganya memiliki arti yang sama secara umum, akan tetapi berbeda jika diartikan secara khusus. Adapun dalam Islam, perang diartikan sebagai qitalul kufari fisabilillah li'ilal kalimatillah, yaitu memerangi orang-orang kafir di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Maka perang adalah mengangkat atau menggunakan senjata sebagai bentuk perlawanan atas kaum kafir demi meninggalkan atau menegakkan kalimat Allah. Ghazwah dalam Al-Quran disebutkan maknanya adalah penyerbuan, penyerangan. Lalu Dr. Muhammad As-Salabi mengatakan bahwa para penulis sejarah secara umum menyebut setiap kelompok kaum muslimin yang pergi bersama Nabi untuk menghadapi musuhnya dengan istilah ghazwah, baik terjadi pertempuran dalam ekspedisi tersebut ataukah tidak, baik jumlah pasukannya besar ataupun kecil. Adapun kata harb dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 6 kali, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 129, Quran surat Al-Maidah ayat 33 dan 64, Quran surat Al-Anfal ayat 57, Quran surat At-Taubah ayat 107, dan Quran surat Muhammad ayat 4. Macam-macam perang dalam Al-Quran. Ibnul Qayyim membagi macam-macam perang ke dalam 3 bagian, yaitu jihad terhadap orang-orang munafik. Jihad terhadap orang-orang munafik hakikatnya lebih sulit dibandingkan dengan jihad terhadap orang-orang kafir. Lalu yang kedua yaitu jihad mengatakan kebenaran. Ketika jihad yang utama adalah mengatakan kebenaran di hadap orang-orang yang sangat berlawanan, seperti kamu mengatakan kebenaran di hadapan orang-orang yang kamu takuti kekuasaannya dan kezalimannya, maka para rasul adalah orang-orang yang paling banyak melakukan jihad ini. Jihad melawan hawa nafsu. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis, yaitu orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan nafsunya dalam taat kepada Allah, dan orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bentuk-bentuk perang dalam Al-Quran yaitu perang fisik. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perang fisik, salah satunya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 74. Lalu yang kedua adalah perang lisan. Perang tidaklah harus dengan mengangkat senjata dan fisik, akan tetapi perang dapat dilakukan dengan lisan atau ucapan yang mengucapkan hujah dengan dilandasi dalil-dalil Al-Quran maupun hadis guna mematahkan argumentasi serta pemikiran orang-orang kafir, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 52, yang artinya, maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya atau Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Lalu perang dengan hati. Perang dengan hati adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh hati agar tidak berpaling dari ajaran Allah dan terus-menerus istiqomah dalam menjalankan segala ketaatan. Lalu perang dengan harta benda. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 95, yang artinya tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Lalu yang terakhir yaitu perang psikologis. Perang ini adalah perang yang dimana menyerang ideologi atau keyakinan musuh sehingga musuh-musuh tersebut merasakan bahaya, ketakutan, dan was-wasan. Perang ini telah dikisahkan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Bab selanjutnya yaitu konsep perang menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 195. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Ayat ini adalah ayat yang pertama
tentang perang yang diturunkan di Mekah. Setelah diturunkannya ayat ini, maka Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang memerangi dirinya dan membiarkan orang-orang yang tidak memeranginya. Pada hakikatnya, ayat ini bermakna sebagai penggerak dan pengobar semangat untuk memerangi musuh-musuh yang berniat memerangi Islam dan para pengikutnya. Dalam artian, sebagaimana mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka oleh kalian. Lalu penjelasan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Ayat ini memiliki makna agar kaum muslimin semangat dalam melawan kaum yang memerangi terlebih dahulu, sebagaimana semangatnya mereka ketika memerangi kaum muslimin, dan agar kaum muslimin terdorong untuk mengusir mereka dari tanah yang bukan wilayahnya, sebagaimana dulu mereka merebut hal itu dari kaum muslimin. Adapun makna fitnah adalah lebih kejam dari pembunuhan. Yang dimaksud adalah musyrik itu lebih bahaya dari pembunuhan. Lalu kalimat selanjutnya maknanya yaitu tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menyerang orang-orang kafir, sedangkan mereka sendiri tidak menyerang atau mengganggu terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengucapkan baiat atau janji setia kepada Nabi. Pada hari Hudaybiyah di bawah sebuah pohon, mereka berjanji setia untuk membela Nabi, yaitu di saat semua suku Quraisy dan para pendukungnya dari kalangan suku Saqif dan orang-orang Habsyah pada tahun itu bersekutu untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat selanjutnya yaitu Al-Baqarah ayat 192. Maksud dari ayat ini adalah apabila kaum kafir tidak lagi melakukan penyerangan di tanah haram, mereka menyerah lalu memeluk agama Allah sesungguhnya adalah langkah yang baik sekalipun mereka pernah memerangi tanah suci. Karena jika mereka bertaubat dan kembali kepada jalan Allah, maka tidaklah ada dosa yang berat diampuni oleh Allah karena sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Adapun makna ayat Al-Baqarah ayat 191, maksud ayat ini adalah jika mereka tidak melakukan kebiasaan syiriknya dan tidak menyerang kaum muslimin lagi, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mencegah atau menahan diri dari memerangi mereka. Makna dari Quran surat Al-Baqarah ayat 194 adalah bulan-bulan haram, yakni bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, kaum muslimin dilarang untuk berperang. Akan tetapi jika diserang duluan, maka sangatlah wajib untuk membela diri kaum muslimin sendiri. Adapun makna dari Quran surat Al-Baqarah ayat 195 adalah jika kaum muslimin wajib untuk mensedekahkan hartanya di jalan perang untuk membela agama Allah. Bab selanjutnya adalah hukum perang. Pada periode Mekah, Nabi dan para sahabatnya ketika belum ada perintah untuk hijrah ke Madinah, anjuran untuk berperang masih dilarang. Selanjutnya pada periode Madinah barulah Allah Ta'ala menurunkan perintah untuk berperang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.